kan namanya karakter kan itu udah konsekuensi pemain ya, jahat apa antagonis atau protagonis itu ya sudah mau nggak mau kita harus bertanggung jawab terhadap karakter yang kita perani. Pernah nggak sih Mas misalnya dalam berperan ini sebenarnya kebawa nih sebenarnya memutuskan di skrip itu harus begini memutuskan A, padahal sebenarnya dalam diri sendiri tuh ini ngapain sih mutusin A, jadi berlawanan batin gitu antara diri sendiri dengan karakter peran yang dimainkan. Pernah nggak itu terjadi? Atau bahkan tiba-tiba jadinya malah nggak dapat gitu. Akhirnya saudara ngomong, ini kurang nih, karena memang sebenarnya ada tautan batin. Enggak, harusnya gue nggak begini nih, gitu. Pernah itu terjadi nggak sih, Mas? Kalau di sinetron malah itu sering banget terjadi. Sering banget. Cuman ya kita memang benar-benar emang harus dituntut agar bisa apapun itu, walaupun kita berlawanan dengan hati kita gitu. Ketika kita sudah dibilang action harus langsung ya mainkan, nggak bisa kita nggak enak nih berlawanan nih, gue nggak begini nih aslinya, nggak bisa. Kita nggak boleh seperti itu gitu. Lebih begitu sih. Awal-awal langsung bisa begitu atau itu butuh proses? Bisa kan kalau Mas Waldo emang udah sering stripping dari dulu kan, mungkin di awal-awal sempat mengalami kesulitan di fase itu nggak sih, proses itu? Pasti memang awal-awal sangat kesulitan ya, kembali ke masalah waktu ya, soalnya memang waktu itu memang penting banget gitu, sangat berharga banget. Jadi ya dengan beriringnya ya berjalannya waktu, kita belajar pelan-pelan, kedepannya akan semakin mudah sih gitu. Memang awal-awal sangat berat gitu. Oke, nah kalau dari Mas Reval sendiri itu gimana Mas? Tadi kan Mas Reval juga cerita kalau di film kan emang ada golden scene yang ditunggu gitu, tapi kan kalau di sinetron cepet. Nah, Mas Reval tuh adaptasi gimana tuh nggak nyikapi situasi kayak gitu? Oke. Terbiasa di film. Ya, seperti yang dijelasin sama Karyo juga, emang pasti perbedaan dari waktunya itu sendiri kan. Kalau misalnya emang film pasti banyak kan, kita punya waktu yang banyak, kita bisa adjust yang banyak, bonding juga bisa lebih banyak. Mungkin kalau sinetron, ya kita lebih berharga lagi, waktu yang sedikit itu dipakai misalnya buat bonding, buat ngobrol, udah gitu juga ngomongin soal karakter, dan gimana caranya buat fokus aja gitu. Maksudnya yang biasanya kita istirahat atau misalnya waktunya makan mungkin ditambahin lagi dengan waktunya belajar lagi, kayak karakternya begini, situasinya seperti ini, berarti tujuan utamanya dalam scene ini tuh apa, begini, berarti nanti kalau misalnya ada hal-hal di luar itu, jadi kita udah tahu gitu. Jadi mungkin lebih ke gue berusaha untuk tahu setiap scene dan apa yang ada di kejadian itu, untuk gue selalu ingat, nggak miss the point gitu, karena punya waktu cuma sedikit. Iya, benar-benar. Gitu. Terus nambahin lagi juga kayak tadi ini masalah waktu lagi. Tadi juga lihat mungkin Anggika sama Misha tadi kan habis adegan mungkin cebur-ceburannya, terus dia udah harus ready lagi. Anggika masih make up gitu kan, rambut masih dikeringin tapi baca skenario juga. Kita reading juga gitu kan. Terus tapi dia juga belum makan. Jadi luar biasa. Ya gitu deh keribetannya. Tapi ya itu harus kita hadapi, memang sehari-harinya memang akan menemui hal-hal seperti itu sih. Saya pengen tanya, halo? Silakan. Ini gue Gino, lagi pengen lihat nih teman-teman gue di sini. Ada Abang Reval. Halo, Bos. Ya guys. Halo. Ini semoga sukses ya. Amin, thank you, Bos. Siap, sukses bro. Thank you. Jadi jawaban dari Mas Rionaldo cukup menarik menurut aku. Dari segala keriuhan di lokasi syuting nih, aku mau tahu nih gimana cara masing-masing pemain untuk tetap menjaga moodnya stabil ketika ya yang satu harus lagi di hair dryer, yang satu harus makan segala macam. Boleh dijelasin gimana caranya? Ya kembali ke ini sih, kekompakan kita gitu sama lawan main kita gitu kan, sering ngobrol, sering bercanda-bercanda. Lebih ke situ sih, cuma ya itulah yang bisa naikin mood tuh ya, sesama pemain kita bercanda ya. Saling toleransi sih, ya, sebenarnya toleransi penting banget. Dimana kan ya mood pasti ada juga yang ada yang kurang, ada yang enggak, atau lagi capek saat itu. Mungkin lebih ke ngebantu lawan main sama satu sama lain, kayak misalnya bercanda atau membahas sesuatu, atau misalnya ngebantu ini bakal sini nih, kita bakal gimana dan lain-lain, mungkin kayak gitu sih. Oke, jadi mencairkan suasana juga perlu ya dari masing-masing pemain itu.
Iya betul, kita juga harus bantu misalkan dia lagi moodnya nggak bagus, kita ajak bercanda, kita ajak ngobrol gitu. Ya kita juga benar harus toleransi, kita harus maklum kalau ternyata memang saat itu dia benar-benar nggak bisa bercanda atau nggak bisa diajak ngomong, oke kita kasih dia waktu, kasih space gitu kan biar dia tenang dulu, kayak gitu-gitulah. Atau kasih dia makan. Efektif tuh biasanya dia makan. Oke. Kalau